Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam, selamat berhari Minggu. Hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian ungu dari kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan, anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anak, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini ia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini.' Tetapi kata Abraham, 'Mereka memiliki kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkannya.' Jawab orang itu, 'Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepada mereka, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.' Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam kisah Lazarus dan orang kaya yang kita dengar pada hari ini, satu hal yang saya renungkan, betapapun berkuasanya kita, sebanyak apapun harta yang kita miliki, semuanya merupakan titipan Tuhan kepada kita yang hendaknya kita syukuri dan bisa kita bagikan demi kebahagiaan orang lain dan diri kita. Kebahagiaan harta yang kita miliki harus kita bagikan demi keselamatan banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita diajak untuk terus melakukan kebaikan. Anda telah menerima kemujuran dari tangan Tuhan. Berikan itu dengan cuma-cuma kepada orang lain. Anda tidak akan berkekurangan. Maka saya mengajak Anda, lakukan kebaikan demi kebaikan. Maka kebaikan demi kebaikan akan mengikuti dirimu. Sekecil apapun perbuatan baik yang engkau lakukan di bumi ini akan mendatangkan berkat bagi hidupmu. Apa yang kau lakukan kepada salah seorang yang paling hina ini, engkau telah melakukannya untuk aku. Kita mau mengumpulkan sebanyak mungkin harta yang bisa kita bawa kelak ketika kita mati. Bukan harta duniawi,
tapi harta surgawi. Dengan segala tindakan yang baik, kita mengumpulkan itu, agar kelak kita boleh menikmati kebahagiaan di surga, bukan dibakar dalam api neraka. Kita setiap hari mendengarkan firman Tuhan, kesaksian-kesaksian orang beriman. Hendaknya hidup kita pun diubah oleh firman Tuhan dan kesaksian itu, agar kita juga boleh menikmati kebahagiaan di surga. Jangan menutup hatimu terhadap firman Tuhan. Jangan terus-menerus kebalkan hatimu dengan perbuatan-perbuatan jahat. Tapi lakukan kebaikan yang mendatangkan keselamatan bagi dirimu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kisah hari ini Lazarus dan orang kaya mengajak Anda dan saya bahwa hidup cuma sebentar di dunia ini. Segala harta hendaknya menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Karena ketika kita mati, tidak ada satu harta pun yang akan kita bawa kecuali harta surgawi yang harus kita pertanggungjawabkan dalam perbuatan-perbuatan baik kita masing-masing. Mari, lakukan kebaikan bagi istrimu, suamimu, anak-anakmu, orang tuamu. Doakan mereka. Layani mereka dengan hal-hal paling sederhana. Jauhkan kebencian, kemarahan. Biarlah keluargamu sungguh menjadi berkat bagi mereka dan bagi Anda sendiri. Mari kita cintai keluarga kita, apapun tantangannya, agar kelak kita semua anggota keluarga boleh masuk dalam kebahagiaan surgawi tanpa seorang pun tertinggal dalam api neraka. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan. Berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan, bantulah kami, agar dalam kehidupan kami terus melakukan kebaikan. Bantulah kami agar apapun harta yang menjadi milik kami, berkat belas kasih-Mu, bisa kami bagikan juga demi keselamatan semua orang. Berkati pekerjaan kami, jauhkan kami semua dari segala mara bahaya. Berkati keluarga kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.